Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan BNI Syariah tahun 2017-2018 yang beranggotakan Dian Kusumawati, Novita Dwi Lestari, Dinda Mutiara Wibisono, Aditya Ibnu Nugraha, dan Pipit Ayu Anggraini. Yang pertama, rasio profitabilitas. A. Return on total asset atau ROTA. Rumusnya laba bersih sebelum pajak dibagi total aset. Pada tahun 2017 sebesar 1,5% dan 2018 sebesar 0,9%. ROTA pada BNI Syariah dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan. Yang B. Return on fixed asset atau ROA. Rumusnya laba bersih sebelum pajak dibagi aset tetap. Pada tahun 2017 sebesar 66% dan 2018 sebesar 35%. ROA pada BNI Syariah mengalami penurunan dari 2017 ke 2018. Pada tahun 2017 menunjukkan lebih banyak persentase, yaitu 66% dibandingkan tahun 2018 dengan persentase 35%. Yang C. Profit margin. Rumusnya laba bersih sebelum pajak dibagi total pendapatan. Pada tahun 2017 sebesar 17% dan 2018 sebesar 11%. Profit margin pada BNI Syariah mengalami penurunan dari 2017 dengan persentase 17% menjadi 11% pada tahun 2018. Kemudian yang D, revenue from banking service. Rumusnya revenue from banking service dibagi total revenue. Pada tahun 2017 sebesar 35% dan 2018 sebesar 34%. Dari perhitungan di atas menunjukkan tahun 2017 memiliki persentase lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018. Yang E. Revenue from Islamic Financial. Rumusnya pendapatan dari pembiayaan syariah dibagi total pendapatan. Pada tahun 2017 sebesar 80% dan 2018 sebesar 76,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tahun 2017 lebih banyak dibandingkan tahun 2018. Artinya, revenue from Islamic Financial mengalami penurunan. Yang F, other investment revenue. Rumusnya, pendapatan dari investasi lainnya dibagi total pendapatan. Pada tahun 2017 sebesar 17% dan 2018 sebesar 20%. Hasil dari other investment revenue lebih banyak pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan other investment revenue mengalami kenaikan. Selanjutnya yang G, asset turnover. Rumusnya total pendapatan dibagi total aset. Pada tahun 2017 sebesar 9,49% dan 2018 sebesar 9,07%. Aset turnover menunjukkan tahun 2017 lebih banyak, artinya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Yang H, composition of operating expense. Terdiri dari yang pertama, staff cost. Rumusnya beban karyawan dibagi total beban. Pada tahun 2017 sebesar 54,7% dan 2018 sebesar 34%. Dari hasil tersebut, composition of operating expense mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kemudian yang kedua, premises and equipment cost. Rumusnya beban tempat dibagi peralatan. Pada tahun 2017 sebesar 16,6% dan 2018 sebesar 14,2%. Premises and equipment cost mengalami penurunan. Selanjutnya rasio likuiditas. Rumusnya aset lancar dibagi penempatan di bank lain aset lancar dikurangi penempatan di bank lain dibagi total aset. Pada tahun 2017 sebesar 0,83% dan 2018 sebesar 0,87%.
Dengan demikian, rasio likuiditas mengalami kenaikan. Selanjutnya, interbank asset. Rumusnya, penempatan di bank lain dibagi simpanan bank lain. Pada tahun 2017 sebesar 0,11% dan 2018 sebesar 0,29%. Interbank asset menunjukkan hasil pada tahun 2018 lebih banyak dibandingkan tahun 2017, artinya mengalami kenaikan. Yang ketiga, rasio solvabilitas, debt to equity ratio. Rumusnya, total utang ditambah dana syirkah temporer dibagi total modal. Pada tahun 2017 sebesar 8,15% dan 2018 sebesar 8,67%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa debt to equity ratio mengalami kenaikan. Yang keempat, rasio aktivitas, fixed asset turnover. Rumusnya, total pendapatan dibagi aset tetap bersih. Pada tahun 2017 sebesar 14,33 dan 2018 sebesar 10,72. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa fixed asset turnover mengalami penurunan. Selanjutnya, total asset turnover. Rumusnya, total pendapatan dibagi total aset. Pada tahun 2017 sebesar 0,095 dan 2018 sebesar 0,091. Total aset turnover mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Selanjutnya yang kelima, dengan menggunakan metode CAMEL. Yang pertama, aset quality. Rumusnya 1 dikurangi PPAP dibagi ke AP. Pada tahun 2017 hasilnya 98,9% dan 2018 sebesar 98,5%. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa aset quality BNI Syariah pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dan aset quality tersebut dinyatakan sangat sehat karena nilainya melebihi 93%. Selanjutnya, CAR. Rumusnya, modal inti ditambah modal pelengkap dibagi ATMR. Pada tahun 2017 sebesar 20,1% dan 2018 sebesar 19,3%. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa CAR BNI Syariah pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan dan CAR pada BNI Syariah dinyatakan sangat sehat karena nilainya melebihi 15%. Selanjutnya, manajemen, yaitu NPM. Rumusnya, laba bersih dibagi total pendapatan. Pada tahun 2017 sebesar 96.262,89 dan 2018 sebesar 115.584,45. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa NPM BNI Syariah pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Selanjutnya, liquidity, yaitu current ratio. Rumusnya, kas ditambah setara kas dibagi utang lancar. Pada tahun 2017 sebesar 13,726 dan 2018 sebesar 22,893. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa current rasio BNI Syariah dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Selanjutnya, FDR. Rumusnya, total pembiayaan dibagi total DPK. Tahun 2017 sebesar 14,8% dan 2018 sebesar 26,4%. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa FDR BNI Syariah pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan dan dinyatakan sangat sehat karena nilainya melebihi 6%. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.